Uters! So glad to see you guys today. By the way, Happy Saturday! We so glad bisa bertemu kalian di tempat ini, walaupun lewat via YouTube. Tapi Ci, Kita percaya kalau misalnya hadirat Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita. Amin. amin. So, kita gak ada lengah-lengah buat memuji dan menyembah Tuhan, amin. So, kita akan mulai aja, gak usah basa-basi lagi guys. Oke, sebelum itu kita bersatu dalam doa dulu ya. Oke. Thank you Tuhan, selamat sore Bapa. Hari ini kami Tuhan ingin menyembah-Mu, ingin memuji-Mu, ingin memberikan yang terbaik dari yang kami punya. Kami ingin kembali menyisihkan segala waktu-waktu yang mungkin kesibukan kami. Kami ingin kembali Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Biarkan Tuhan hari ini menjadi hari yang indah untuk memuji dan menyembah-Mu kembali Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, berkati kami setiap pribadi kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 2, 3, go. Okay, clap your hand together guys. Let's sing together ya. 1, 2, 3, go. I will sing. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. Change my crying into dancing. My lips shall praise you Ooh, praise you now. 1, 2, 3, go. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Yeah. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. Change my crying
together, guys. Come on. I'll praise you forever. I'll praise you forever. And everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name I'll praise you of forever Jesus. together. I'll praise you forever. I'll praise you forever. In everything is in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. Yeah. From praising, praising, from praising you. Hallelujah. Tetap semangat memuji Tuhan, amin. Let's go. I could sing of your love forever. 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 Sing together. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Let's clap our hands together, guys. Over the mountains and the sea. 2, 3, go. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands. So I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing. I could sing of your love forever. I could sing of your love. I could sing of your love. I could sing of your love forever. 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 I could sing. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever.
Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, masih semangat mau puji Tuhan kita, amin. Sekarang pada saat ini kita mau persiapkan hati kita buat masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari menyembah Dia, datang pada Dia. Walaupun kita di rumah, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan hadir. Tuhan hadir, Tuhan mau bicara kepada setiap kita. Buka hatimu, buka hatimu. Masuk lagi lebih dalam ke dalam hadirat-Nya. Amin. Yesus, Yesus. Sama-sama kita nyanyikan. Thank you Jesus. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tata kasih dan karunia-Mu, hadirat-Mu. Sekali lagi firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku Firman-Mu Tuhan, firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tata kasih dan karunia-Mu, hadirat-Mu. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, Engkau. Dalam hadirat-Mu
kita mau sama-sama menyembah Tuhan kita. Beri waktumu untuk Dia, beri waktumu. Benar Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami dapat temukan Engkau. Satu-satunya jalan yang untuk kami dapat menemukan Engkau adalah kami dapat masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan, bicaralah kepada setiap kami ya Bapa. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, Engkau sedang mengajari kami step by step untuk menjadi orang yang peka akan suara Engkau ya Bapa. Bapak, bukan hanya pada saat puji-pujian saja kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Tapi ya Tuhan, biarlah setiap harinya kami dapat ya Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapak. Kiranya makin hari ya Tuhan kami dapat semakin peka atas suara Engkau ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang tegur kami ya Bapak. Bila Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Jesus, thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang indah ini. Thank you Jesus. Bapak, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjamah ya Tuhan, Engkau juga yang memimpin serta ya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapak. Engkau juga kiranya memberkati ya Tuhan setiap hati dari anak-anak semua ya Tuhan yang mendengarkan ya Bapak. Kiranya Tuhan firman-Mu ya Tuhan bukan hanya keluar masuk dari kuping kiri keluar dari kuping kanan ya Bapak. Tapi ya Tuhan firman-Mu ya Bapak dapat menjadi terang bagi hidup kami ya Tuhan. Dapat menjadi paduan untuk hidup kami ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapak. Terima kasih Yesus. Engkau yang terus pimpin sertai ya Tuhan. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya, gimana kabar kalian? Gak terasa ya teman-teman, kita itu udah ada di hari Sabtu terakhir di bulan Januari. Wah, cepet banget ya. Kita sudah mau memasuki bulan Februari.
Ya, kita percaya bahwa di tahun ini akan menjadi tahun yang semoga akan lebih baik lagi buat setiap kita. Amin. Ya, seperti biasa teman-teman, sebelum kita dengerin firman Tuhan, Cici bakal encourage kalian, bakal ngajak kalian, yaitu kita punya budaya apa? Budaya free. Ya, Cici harap kalian bisa fokus buat dengerin firman Tuhan, ngeresponin firman Tuhan, excited sama firman Tuhan, dan juga enjoy sama firman Tuhan. Amin. Ya, dan juga teman-teman tidak lupa juga hari ini ya khususnya adalah hari terakhir di mana kita telah menyelesaikan renungan goals. Yeay, kasih tepuk tangan buat diri kalian masing-masing. Luar biasa banget karena kalian udah bisa menyelesaikan renungan goals ini. Kiranya nih teman-teman, melalui renungan ini nih ya yang sudah kita selesaikan, benar-benar Tuhan menjadi satu-satunya kepuasan kita. Amin. Ya, congrats banget sih bagi Cici tuh kayak teman-teman yang udah berusaha banget untuk puasa sosial media ya selama renungan goals ini ya. Walaupun di dalam puasa ini tuh Cici dengar juga sih banyak ada suka dukanya juga ya. Dukanya ya karena mereka harus menahan ya. Kalian yang masih menahan gitu, tapi sukanya adalah karena kalian bisa untuk menahannya. Itu tuh udah luar biasa banget nih teman-teman. Ya, congrats banget buat kalian yang full dan sempurna ikutin puasa dan juga renungan devotion yang mungkin harus tiap malam ya, dan juga nggak bolong-bolong gitu. Itu hebat banget sih gitu. Dan buat teman-teman yang ikut renungan juga tapi mungkin nggak maksimal ya, masih buka-buka puasa nih gitu, itu juga it's okay, nggak apa-apa. Tapi pastikan ya teman-teman bahwa kalian mengerti bahwa kebutuhan rohani kalian adalah Tuhan satu-satunya. Amin. Ya, oke deh. Kiranya jangan berhenti sampai di sini ya untuk renungannya ataupun untuk tidak sering-sering membuka sosial media. Tapi ini harus menjadi kebiasaan kita sih sebenarnya. Oke semuanya, ya buat Cici pribadi juga tuh sangat diberkati banget. Karena ternyata saya tuh juga gak sadar kalau waktu saya tuh banyak habis juga nih buat sosial media mungkin gitu ya. Tapi karena puasa ini saya jadi lebih berusaha gitu buat berpikir mencari sesuatu yang bermanfaat, dan terutama juga meningkatkan kualitas, baik itu kualitas jasmani ya, skill kita, ataupun juga kualitas rohani kita ya, fokus di dalam pertumbuhan rohani ya, mulai ngelihatnya jadi konten-konten rohani ya, kesaksian dan juga hal-hal yang membangun gitu ya. Itu yang Cici dapatkan sih selama renungan goals ini, dan banyak banget manfaatnya, terutama bagaimana Tuhan lebih lagi memimpin dan menguatkan hati saya. Amin. Nah Cici percaya juga gitu bahwa gak cuma ya saya doang, tapi banyak teman-teman yang ikut ini juga sangat diberkati. Pokoknya sekali lagi congrats buat kalian. Yeay, tepuk tangan buat diri kalian sendiri. Ya oke deh teman-teman, saat ini Cici mau ajak kita semua untuk dengerin firman Tuhan. Yuk sebelum itu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan karena pada sore hari ini ya Tuhan kami sama-sama boleh berkumpul, kami boleh merenungkan firman-Mu, kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan, karena firman Tuhan yang telah menemani setiap kami di dalam setiap hari untuk renungan goals yang kemarin. Kami benar-benar bersyukur ya Tuhan, biarlah iman kami, kehidupan rohani kami boleh terus dibangun Tuhan, dan juga kami boleh semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, berkati juga firman-Mu Tuhan pada sore hari ini. Kiranya firman-Mu pada sore hari ini kembali menguatkan setiap hati dan iman kami di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, oke deh teman-teman. Nah, siapa yang masih ingat sama firman Tuhan minggu lalu? Ya, mungkin ada yang udah dibalikin lagi ke Ko Marcel. Atau yang masih ingat banget dan bahkan udah diaplikasiin. Nah teman-teman, Cici akan menyambung nih firman Tuhan dari minggu yang sebelumnya nih teman-teman. Karena minggu sebelumnya itu lagi ngomongin tentang apa? Grow versus goals ya.
atau goals versus grow, oke? Ya, jadi di firman Tuhan sebelumnya kita diingatkan ya bahwa jangan fokus hanya kepada goals. Tetapi ternyata lebih penting daripada goals adalah kita harus fokus kepada grow kita, yaitu pertumbuhan iman kita, pertumbuhan rohani kita. Di awal tahun kita sedang memulai semangat ya teman-teman untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kepuasan kita. Nah, kita juga harus ingat saat kita menjadikan Tuhan sebagai kepuasan kita, sebenarnya iman kita sedang bertumbuh di dalam Tuhan. Sebenarnya ada proses Tuhan yang Tuhan mau kerjain nih di dalam setiap kita. Amin. Ya, jadi teman-teman jangan hanya fokus dengan apa yang kalian pengen lakukan doang. Tetapi mari ya kita izinkan diri kita untuk fokus dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan sama-sama. Amin. Ya, karena waktu kita fokus menjadikan Tuhan sebagai kepuasan kita, maka apa yang kita lakukan juga akan memuaskan Tuhan. Amin. Ya teman-teman, hari ini Cici pengen share mengenai tentang dimulai dari hati. Oke. Ya, jadi teman-teman, apakah kita rindu mengalami kebangunan dan perubahan di dalam hidup kita? Oke. Suatu perubahan yang mengarahkan hidup kita untuk semakin bertumbuh, yaitu growth kemarin. Bukan hanya pribadi, bahkan perubahan kita bisa berdampak pada keluarga, pada gereja, komunitas, dan lingkungan masyarakat kita. Ya, jadi teman-teman kalau kalian punya kerinduan itu semua yang tadi saya sebutkan, maka teman-teman kita pasti memiliki hati. Amin, katakan hati. Hati. Kita pasti akan memiliki hati untuk mempersiapkan dan mengubah diri kita dengan sekuat tenaga. Amin. Ya, jadi teman-teman, ya tadi saya ngomongin tentang kebangunan atau bisa kita katakan tentang pertumbuhan teman-teman. Ya, apa sih teman-teman definisi kebangunan? Definisi kebangunan itu adalah perubahan dalam kehidupan manusia ya secara pribadi yang membawa perubahan dalam masyarakat. Amin. Nah, di sini bagaimana kehidupan manusia mulai berubah? Jadi kehidupan manusia mulai berubah adalah pada saat kebangunan dimulai dari hati. Perubahan diri kita pribadi juga dimulai dari hati. Amin. Ya. Jadi teman-teman, sungguh pertumbuhan itu menjadi sukacita Tuhan loh. Ya. Kalau Tuhan bersukacita akan pertumbuhan kita, kita mesti memahami kenapa gitu. Karena ya kita tahu bahwa kalau misalnya nih orang tua kita ngelihat kita dari kecil menjadi dewasa bertumbuh dengan baik, kita membawa sukacita gak buat orang tua kita? Sukacita banget, bener gak? Ataupun yang sekarang lagi ngetren ya, orang lagi pada pelihara ikan. Kalau misalnya ikannya tidak bisa kawin dengan baik ya, ataupun tidak bisa bertelur dengan baik, atau bahkan ikannya tidak bisa bertumbuh dengan baik, cacat ya, ataupun salah misalnya pertumbuhannya gitu ya, pada akhirnya itu akan membawa kayak sedih gitu loh, udah pelihara ikan misalnya ya tetapi ikannya gak bertumbuh gitu. Ya seperti itu juga gitu, dimana kita bisa sedih kalau gak ada sesuatu yang bertumbuh atau terbangun ya. Kalau kita misalnya memelihara apapun, atau misalnya orang tua kita ngelihat kita, atau suatu hari kita punya anak nih misalnya nih, kita punya keluarga, kita pasti gak mau dong anak kita itu gak bertumbuh, bener gak? Nah demikian juga sesukacita itu Tuhan juga ngelihat kita itu bertumbuh. Amin. Ya, nah masalahnya di sini, di dalam kebangunan itu harus dimulai dari hati. Nah teman-teman, jadi ingat kita harus bersedia berubah serta dilengkapi dengan tindakan. Tidak hanya diri kita pribadi yang berubah, namun juga mempengaruhi perubahan kehidupan orang lain. Amin. Nah sebelum Cici masuk nih ke dalam sharing firman Tuhan lebih lanjut, ada teman kita nih yang mau kesaksian. Silakan.
Hai Youters, jadi yang belum tahu gue, nama gue Angel. Hari ini gue mau kesaksian soal puasa 2 mingguan kemarin. Jadi dari puasa 2 mingguan kemarin tuh gue bener-bener ngerasa kalau misalnya Tuhan ada di sisi gue selalu gitu, kayak gak pernah ninggalin gue. Terus dari puasa ini juga Tuhan ngingetin gue, Tuhan udah ngelakuin banyak-banyak hal mustahil dalam hidup gue yang gue gak expect gitu bakal kejadian. Biasanya tuh gue paling males ngikutin kayak gini-ginian puasa. Tapi gak tahu kenapa kali ini kayak ada dorongan tersendiri yang kayak ada sesuatu Tuhan mau ngomong sama gue atau sesuatu yang Tuhan mau kerjain dalam hidup gue. Jadi singkat cerita, karena gue harus ngejob di IG dan TikTok, jadi gue gak bisa terlalu dibilang puasa yang bener-bener full, ya puasa bolong-bolong lah bisa dibilang. Cuma kalau lagi gak ngejob ya gue gak sentuh itu sosmed sama sekali. Habis itu dulu tuh ya kalau misalnya awal-awal corona gitu kan yang ya satu-satunya aktivitas yang kita lakuin kan scroll-scroll FYP TikTok. Sampai bosen kan, sampai kita ini. Terus sampai udah lupa sama waktu. Kita aja sampai bisa nge-scroll sampai lupa waktu. Tapi sekarang tuh bener-bener gue kayak ambil tekad yang kuat kalau misalnya gue gak mau nyentuh sosmed-sosmed yang gak ada hubungan sama job gue lagi gitu loh. Kalau misalnya ada job baru gue bisa buka lagi selama puasa ini. Terus akhirnya gue bisa ngelewatin. Kayak gue berhenti main TikTok gitu. Kayak gue bisa nyadar kalau misalnya oh my god, gue bisa loh ternyata gak se-edik itu lagi sama TikTok, sama Instagram maupun sosmed-sosmed yang lain. Ternyata hidup gue tanpa mereka malah jauh lebih baik. Karena gue bisa manfaatin waktu-waktu itu buat hal-hal yang lain dan buat lebih dekat lagi sama Tuhan. Dan dari puasa ini juga bawa dampak yang cukup baik, bukan cukup lagi tapi luar biasa baik buat gue sama keluarga. Karena puasa ini kan gue gak sering HP-an kan, gak gitu sering HP-an lagi. Terus lebih bisa menghargai waktu buat yang namanya lebih dekat sama keluarga. Yang dulunya gak bisa curhat apa-apa ke mama, sekarang jadi kayak bisa deep talk gitu loh sama mama. Bahkan mama pun sendiri deep talk sama gue. Nah ke papa gue juga dulu kayak gitu. Maksudnya dulu kita kayak kaku gitu kan, bingung mau ngomong apa. Sekarang tuh kayak apa-apa kita bisa ngomongin gitu loh. Mereka berdua tuh udah kayak bukan orang tua gue tapi teman deket gue sendiri. Kayak oh my god, Tuhan tuh bener-bener luar biasa banget kalau misalnya dia udah mulai memperkerjakan sesuatu dalam hidup kita. Dan yang terpenting, yang dampak yang paling baik itu, gue bisa balik lagi quality time sama Tuhan. Gue punya banyak waktu sama Tuhan, bisa deket lagi sama Tuhan. Dulu mah jadiin Tuhan yang kesekian gitu ya. Sekarang bener-bener jadiin Tuhan prioritas dari segalanya. Kalau misalnya sekarang baru bangun tidur, ya tetep sih cari HP, cuma kan tujuannya beda. Sekarang buat renungan, bukan buat buka-buka sosmed atau balas atau chat bilang good morning ke pacar kan. Sekarang tujuannya udah beda. Nah poinnya itu jangan anggap kayak aduh banyak cincong nih puasa apa segala macam, males ikut. Jangan kayak gitu dulu guys, gue dulu juga kayak gitu. Maksudnya kalau misalnya lu lewatin dulu aja, lu coba jalanin dulu, ntar lu bakal tahu sendiri apa yang Tuhan mau ngomong sama lo, apa yang Tuhan mau lakuin dalam hidup lo. Tuhan tuh gak ada yang tahu. Siapa tahu melalui puasa ini Tuhan tuh mau ngelakuin something big atau sesuatu yang benar-benar lu gak expect bakalan terjadi. Atau Tuhan mau lu lebih peka lagi sama perkataan dia. Atau Tuhan jangan bilang Tuhan mau ngomong pribadi sama lu gitu. Intinya guys, kalau kayak gini-ginian, kayak puasa gini-gini tuh cuannya banyak, nggak ada ruginya deh. Ikut aja terus setia sama Tuhan. Jangan gara-gara puasa doang kalian holy atau segala macem. Tapi giliran habis udah puasa, udah balik lagi ke manusia yang lama. Buat apa gitu kan? Kan kita mau perkembangin diri kita juga buat jadi pribadi yang lebih baik lagi. Semangat Youters, God bless, bye. Ya oke, thank you ya Michelle Angel buat kesaksiannya. Sangat memberkati banget ya. Cici percaya banget bahwa kesaksian Michelle Angel ya akan memberikan dampak yang positif juga buat setiap iman kita. Amin. Ya, di sini kita bisa lihat nih teman-teman gimana sih kehidupannya Michelle Angel yang waktu dia mau mulai dari hatinya ya, tadi seperti dia kesaksian. Dia itu apa? Dia itu mau untuk taat
dengan segenap hati ya, dia pengen lakukan, dia mulai mau berpuasa ya, dia juga mau renungan dengan segenap hati, dimulai dari hatinya nih teman-teman gitu ya. Dan akhirnya apa? Dampak positifnya yang pertama, dia ngalamin kebangunan pribadinya. Dan yang kedua, secara dia gak sadar, mamanya pun mengakui kalau ada perubahan yang baik di dalam diri Michelle Angel gitu ya. Nah teman-teman, inilah bukti ya bahwa saat seseorang ingin bertumbuh ya, ingin terbangun ya hidup imannya terutama, itu harus dimulai dari mana teman-teman? Dari hati. Amin. Nah saat ini Cici bakal share mengenai pentingnya hati di dalam Amsal 4 ayat 23. Dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Oke, sekarang di Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ya, dua ayat ini adalah ayat yang bagus banget untuk kita bisa lihat bahwa ada sesuatu hal yang Tuhan sangat anggap penting, yaitu hati manusia. Karena dari hati itu bisa berdampak ke kehidupan. Dan Tuhan juga gak suka hati kita tuh menjauh dari Tuhan. Amin. Ya, jadi teman-teman, hati itu adalah topik yang penting banget loh di dalam Alkitab. Oke. Nah, hari ini saya akan membahas dua hal ya. Kenapa kita harus memperhatikan hati kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, karena keinginan Tuhan terhadap kita adalah kita menggunakan hati. Katakan menggunakan hati. Ya. Yang kedua, banyak solusi atau kunci dari sebuah permasalahan adalah masalah hati. Wow, ya. Wow banget gitu kalau kita bisa lihat bahwa Tuhan mau kita menggunakan hati, dan karena seringkali kunci atau solusi dari masalah itu dimulai dari masalah hati. Amin. Ya. Nah, jadi teman-teman, apa sih maksudnya Tuhan mau kita menggunakan hati? Saya akan jelaskan dua hal penting ya, maksudnya Tuhan kenapa kita harus menggunakan hati. Yang pertama, menggunakan hati itu berarti kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Ya, kenapa saya katakan punya hubungan sama Tuhan sih teman-teman? Ya, karena kalau kita mau memulai suatu hubungan, alangkah indahnya ya, saya katakan alangkah indahnya hubungan itu memakai hati. Jadi bukan hubungan yang sekedar formalitas atau kewajiban doang nih teman-teman. Contohnya nih, misalnya orang tua sama anak gitu ya, papa mama kalian. Kalian pasti seneng dong kalau papa mama kalian itu kalian bisa ngerasain sayangnya mereka. Sayangnya mereka yang mau dengerin kalian, yang mau support kalian ya, tidak menghakimi kalian, atau sayang yang bukan cuma kasih uang doang gitu, yang penting kamu bisa sekolah, lulus kuliah gitu, tapi papa mama gak punya waktu buat dengerin atau buat nemenin kalian. Itu kan jadi satu hubungan yang seperti sebuah kewajiban gak sih gitu. Kita sebagai anak aja tuh bisa sedih gitu loh kalau misalnya papa mama kita cuma memiliki hubungan sama kita karena formalitas dan kewajiban mereka untuk menghidupi kita gitu ya. Nah, kita tahu bahwa rasanya ingin punya hubungan yang pakai hati ini. Nah, sama juga halnya nih teman-teman. Waktu misalnya nih kita sama papa mama kita juga bangun hubungan yang formalitas doang. Apa sih maksudnya formalitas gitu? Kita tahu bahwa papa mama kita kasih uang untuk kita, ya kasih kita pendidikan, ya kita untuk sekolah baik-baik aja. Tapi waktu papa mama kita mau minta tolong sama kita, atau mau kita dengerin mereka, atau mau kita temenin kemana gitu ya, biasanya kan mama atau papa bisa ajakin dong temenin gitu. Kita gak mau gitu, kita ngerasa bahwa aku udah cukup gitu untuk nyenengin papa mama melalui nilai yang bagus yang aku kasih, aku belajar gitu, ya aku lulus dengan nilai yang baik. Saya rasa papa mama kalian juga tidak akan sangat bahagia hanya dengan nilai dan formalitas
fasilitas yang kalian berikan buat mereka. Nah, sama halnya juga teman-teman, waktu kita menggunakan hati dengan Tuhan, ya Tuhan itu pengen hubungan yang indah itu gitu. Satu kerinduan hubungan yang Tuhan tuh ngerasain bahwa kita itu mengasihi Tuhan dengan hati kita. Amin. Ya, karena apa? Waktu kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka hati Tuhan itu akan terpuaskan. Amin. Jadi teman-teman, waktu kita pakai hati, jangankan ya Tuhan, kita sendiri waktu orang tua kita pakai hati sama kita, akhirnya hati kita terpuaskan, benar gak sih? Waktu kita pakai hati sama orang tua kita dan akhirnya apa? Orang tua kita terpuaskan sama kita. Sama halnya juga teman-teman, waktu kita membangun hubungan sama Tuhan, kita pakai hati kita sama Tuhan, maka apa? Hati Tuhan akan terpuaskan. Amin. Ya. Yang kedua, apa sih maksud Tuhan dalam menggunakan hati? Yang kedua adalah kita akan menaati perintahnya. Amin. Ya. Jadi teman-teman, apa sih yang dimaksud menaati perintahnya? Ya, adanya satu kerinduan ya membuat seseorang itu senang, benar gak sih? Kayak aku tuh deket nih misalnya sama ya Cici udah punya pasangan ya, misalnya saya deket sama pasangan saya gitu. Aku itu pribadi punya kerinduan nih untuk menyenangkan hati pasangan saya gitu. Ya bukan bucin ya, sorry ya, saya tidak bucin. Ya maksudnya itu bukan ngebucin gitu, maksudnya adalah misalnya pasangan aku gak suka nih, aku kalau ngomong itu marah-marah sama orang. Ya misalnya mungkin awalnya sifat aku tuh emang pemarah gitu ya. Tapi karena aku tahu aku gak mau nyakitin pasangan aku karena aku marah-marah. Dan juga aku tahu kalau pasangan aku tuh juga mau yang baik gitu loh. Maksudnya orang bisa ngeliat, oh image CV itu gak marah-marah misalnya ya, karena aku bisa ngatasin masalah tidak lagi dengan marah-marah. Otomatis nih aku akan lakuin gitu. Aku lakuin ya, yang pertama akan berdampak positif pastinya bagi aku. Dan yang kedua, aku gak akan nyakitin atau membuat pasangan aku sedih gitu loh dengan sikap dan karakter aku. Nah itu maksudnya gitu loh ya teman-teman. Jadi waktu ya kita mengasihi seseorang, otomatis kita itu kayak pengen loh bikin dia senang gitu ya. Pengen dia tuh tahu kalau kita itu serius gitu loh sama dia. Nah sama halnya juga ya kita sama Tuhan gitu. Kita itu naatin perintah Tuhan bukan karena cuma formalitas ataupun kayak ya karena gue Kristen nih, gue itu harus hidup benar gitu. Tapi sebenarnya Tuhan itu mau waktu kita naatin perintahnya Tuhan itu karena kita mengasihi Tuhan gitu ya. Nah karena kita pakai hati ya, menggunakan hati, otomatis kita naatin perintah Tuhan itu ya karena kita sayang sama Tuhan gitu. Amin. Ya, jadi teman-teman, jika kita melakukan firman Tuhan berdasarkan peraturan ya, bukan menaatinya dengan sungguh-sungguh, maka kita tuh ya sama seperti orang Farisi yang ditegur loh oleh Yesus. Ya, jadi orang Farisi itu kurang apa sih teman-teman kalau baca Alkitab? Orang Farisi itu adalah orang yang kelihatannya sangat beribadah nih sama Tuhan, sangat-sangat memberikan persembahan, melakukan hal yang benar menurut Alkitab gitu ya. Tapi orang Farisi pun tetap ditegur oleh Yesus. Kenapa? Orang Farisi ya tidak menaati perintah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, tapi hanya dengan logika dan pikiran mereka sendiri gitu ya. Jadi teman-teman, ada firman Tuhan yang dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Aduh, itu sedih banget ya. Nah jadi teman-teman, sebenarnya Tuhan itu mau kita beribadah dengan segenap hati, bukan formalitas doang. Jadi kalau kita cuma formalitas sebenarnya tuh percuma dan sia-sia gitu ya. Jadi ya, firman Tuhan tidak seharusnya hanya ada pada logika rasional kita, ya menurut kita doang nih. Tetapi lebih lagi harus ada pada hati dan pada kehidupan kita. Amin. Ya, jadi teman-teman, oke. Karena permintaan Tuhan terhadap kita itu ya simple banget, yaitu hanya menggunakan hati. Maka teman-teman, sebenarnya siapapun dapat memenuhi permintaan Yesus. Amin. Ya, ini benar-benar simple banget sih, karena siapa sih yang gak punya hati sebenarnya? Gak ada manusia yang gak punya hati gitu. Jadi sebenarnya untuk kita bisa ya
melakukan permintaan Yesus itu sebenarnya mudah, karena waktu kita pakai hati, siapapun bisa lakukan. Amin. Ya, jadi siapapun dapat memenuhi permintaan Yesus. Karena apa? Tidak ada tingkat pengetahuan, status, latar belakang, atau lingkungan kita bertumbuh. Dan setiap orang dapat memuaskan hatinya Tuhan. Gitu ya. Jadi tidak peduli apa sih status kamu, pengetahuan kamu, latar belakang, kayak ada kriteria gitu untuk melakukan firman Tuhan atau permintaannya Tuhan. Gitu nggak ada gitu ya. Tapi hanya hati, Tuhan mau hati kita. Amin. Ya. Oke. Yang kedua yang tadi saya katakan mengenai pentingnya hati. Yang kedua adalah banyak solusi atau kunci dari permasalahan adalah masalah hati. Nah, teman-teman, solusi atau kunci dari permasalahan ya, itu biasanya tuh adalah masalah hati. Benar banget sih, jadi Cici juga pernah ngalamin hal kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, jika dilihat dari berbagai masalah hubungan sesama manusia nih ya, atau asal mulanya kenapa ada kejahatan gitu ya, kita akan menemukan semuanya itu adalah bermula dari masalah hati manusia. Nah, di dalam firman Tuhan, Yesus berkata, semua hal jahat itu timbul dari dalam. Mari kita buka di Markus 7 ayat 21 sampai 23. Markus 7 ayat 21 sampai 23 ya. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Amin. Ya, teman-teman, di sini kita bisa lihat kejahatan yang dilakukan oleh manusia semuanya itu berasal dari hati. Ya, contohnya nih, kasus pembunuhan pertama dalam Alkitab itu siapa sih? Yaitu Kain membunuh Habel. Ya, itu kenapa? Karena waktu Kain merasa, ya, Kain memiliki hati yang iri gitu. Dia iri hati sama Habel. Akhirnya itulah pembunuhan pertama di dalam Alkitab. Nah, jadi teman-teman, jika hati kita bermasalah, semua yang kita lakukan itu sebenarnya pasti akan bermasalah. Nah, jadi teman-teman, kunci dari semua permasalahan adalah karena hati bermasalah. Disebabkan oleh hati yang berubah menjadi tidak benar. Ya, jadi dapat dilihat nih teman-teman bahwa Tuhan itu mementingkan hati kita. Amin. Ya. Nah, jika hati kita tidak benar, meskipun perbuatan kita benar, nah loh, tidak akan diingat oleh Tuhan. Wow, ini kayak sesuatu pembukaan yang baru sih, satu pengertian yang baru. Contohnya, kenapa? Salah satu tokoh ya, bukan ayat, salah satu tokoh, yaitu Saul. Ya, jadi di sini Saul itu pernah melakukan yang namanya perintah yang sebenarnya Tuhan gak pernah suruh gitu ya. Jadi ada satu kejadian di mana harusnya itu yang mempersembahkan korban bakaran itu Nabi Samuel, tetapi Saul itu takut gitu loh kalau misalnya Saul itu ditinggalin sama rakyat-rakyatnya, karena dia ngelihat kayak Nabi Samuel kok nggak datang-datang ya, ini udah lewat dari jamnya harusnya dia mempersembahkan korban gitu, dan rakyat-rakyatnya itu mulai mau pergi dari Saul gitu ya, mau ya nggak percaya lagi lah ceritanya sama Saul gitu. Jadi rakyat Israel itu sempat mau pergi aja gitu, tetapi karena Saul takut ya bangsa Israel itu meninggalkan dia, ya jadinya dia tuh ya udah melakukan persembahan korban bakaran. Padahal harusnya bukan bagiannya Saul gitu loh untuk lakukan itu. Dan kita lihat motivasi Saul itu karena apa? Karena takut ditinggalin sama rakyatnya. Ya padahal Tuhan maunya adalah Samuel. Ya sama-sama gak sih persembahan korban sama. Cuma bedanya adalah motivasi hatinya Saul itu salah gitu ya. Jadi teman-teman, Saul itu meskipun persembahannya baik, tetapi persembahan Saul itu tidak hanya tidak diterima sama Tuhan,
melainkan dibenci sama Tuhan. Wow, sedih banget ya. Nah, kenapa? Karena persembahan Saul itu bukan datang dari hatinya kepada Tuhan, tetapi karena hatinya yang takut orang-orang tuh pergi meninggalkan dia. Yang kedua, ada tokoh lain lagi, yaitu dari Ananias dan Safira. Oke, dua orang ini. Jadi Ananias dan Safira ini memberikan persembahan ya, pada dasarnya untuk Tuhan itu adalah baik gitu. Jadi dia mau memberikan persembahan gitu. Jadi dia memberikan persembahan itu dengan menjual tanahnya ya. Tetapi yang sedihnya adalah Ananias dan Safira itu memberikan persembahannya dengan cara juga dia itu berbohong gitu. Jadi dia itu nggak benar-benar sepenuhnya jujur, karena dengan persembahan yang dia tipu lah ya istilahnya, dia sebenarnya mau memakai juga untuk kepentingan dirinya sendiri gitu ya. Nah, jadi di saat itulah tuh ya Tuhan langsung membinasakan mereka. Nah, apakah penyebabnya? Kalau kalian baca firman Tuhan mengenai Ananias dan Safira itu adalah Petrus dengan jelas menunjukkan bahwa kematian mereka adalah karena hati mereka tidak benar. Oke? Mereka, yaitu Saul, Ananias dan Safira, ya, mereka membiarkan iblis memenuhi hati mereka sehingga menyebabkan mereka mendustai Tuhan, mendustai Roh Kudus. Oke? Ya. Nah, jadi teman-teman, inilah pertanyaannya lagi. Mengapa hati menjadi tidak benar? Oke. Jika kita melihat dua contoh yang tadi Cici share ke kalian, yang bisa kita temukan adalah mereka membiarkan logika rasional mereka menentukan tindakan mereka, bukan melakukan dengan menggunakan hati mereka. Ya, jadi waktu si Saul berpikir ya demi dirinya ya, karena takut ditinggalin rakyatnya, dia lakukan itu. Waktu Ananias dan Safira berpikir ya ini juga keuntungan untuk dirinya ya, akhirnya Tuhan pun tidak berkenan gitu ya. Jadi mereka hanya menggunakan logika rasional mereka nih teman-teman. Nah, jadi bukan hanya ya di dalam Alkitab saja, tetapi sebenarnya teman-teman dalam kehidupan sehari-hari kita tuh juga demikian loh ya. Nih contohnya, karena manusia suka berpikir dan menggunakan otak mereka saja yang egois, maka sering melakukan perbuatan yang menyakiti orang gitu ya. Oke. Sama halnya dengan perzinahan ya. Dosa perzinahan ya mulai dari melihat, mendengar dan memikirkan, menyebabkan munculnya pikiran dan keinginan melakukan perzinahan dalam otak. Jadi itu sebenarnya bahaya banget. Oke? Ya, jadi kayak nggak mungkin kan kita itu mau baik mau jahat ya, maksudnya mau jahat sama orang tuh pakai hati gitu. Pasti kita mikir kan gitu. Oh, gimana nih supaya dia itu ngerasa apa atau tersakiti ya. Kalau biasanya sih kayak gitu, nggak mungkin pakai hati gitu ya. Ya sebenarnya kalau hatinya benar gitu tidak mungkin ya. Jadi teman-teman, oleh karena itu, jika kita membiarkan otak mengendalikan hati, maka hati akan menjadi jahat. Oke? Ya, jadi teman-teman, waktu kita menggunakan hati, berarti hati kita menjadi baik. Tetapi waktu kita menggunakan otak kita saja, logika rasional kita doang, maka hati kita akan menjadi jahat. Ya, seperti tadi yang Cici katakan bahwa seseorang itu berbuat jahat biasanya merencanakannya dan menggunakan otaknya, benar ya? Contohnya, kita mau berbohong. Berbohong apakah langsung dari hati kita berbohong? Enggak, pasti kita mikir dulu, ya kan? Aku pengen bohong apa ya gitu. Kayaknya aku gak bisa jujur nih. Itu kebanyakan pakai otak gitu ya. Maksudnya pakai pikiran logika rasionalnya doang gitu ya. Contohnya juga berbuat dosa gitu ya. Berbuat dosa itu pasti mikir dulu. Aku tuh pengen begini gitu ya. Banyak dipikirinnya gitu. Semuanya itu perlu menggunakan otak, teman-teman. Jadi ketika kita menggunakan pemikiran kita sendiri, maka muncul keraguan terhadap Tuhan. Ya enggak? Waktu kita ragu sama Tuhan, kalian ragu pakai hati atau pakai otak? Sebenarnya kalian ragu pakai otak kalian, pakai pemikiran kalian.
bener gak ya Tuhan sayang sama aku? Bener gak ya Tuhan itu ada? Bener gak ya, banyak mikirnya gitu. Jadi sehingga kita itu punya keraguan sama Tuhan. Nah sebaliknya teman-teman, berbuat hal yang baik itu pasti perlu menggunakan hati. Benar? Ya, oke. Ya, jadi contohnya gitu ya, waktu kita berbuat baik otomatis gini. Misalnya aku pengen baik nih sama siapa lah gitu ya, sama sahabat saya. Misalnya aku pengen baik nih sama sahabat saya gitu, pasti langsung pakai hati gitu. Aduh dia sukanya apa ya, memang aku akan pikirkan, tetapi aku benar-benar tuh pakai hati untuk berbuat baik sama dia gitu ya, karena berbeda gitu. Berbuat kebaikan itu perlu menggunakan hati gitu ya. Nah mengasihi seseorang perlu menggunakan hati, ketaatan juga perlu menggunakan hati. Amin. Ketika kita melakukannya dengan menggunakan hati, maka kita akan beriman kepada Tuhan. Akan tetapi, menggunakan hati bukan berarti otak tidak penting. Ya. Menggunakan hati atau menggunakan otak, semuanya bersumber dari titik awal tindakan kita. Apakah keputusan yang kita buat itu dari hati kita atau dari otak kita saja? Nah, justru di sini nih kita bisa berpikir ya, aku mau memutuskan tuh dari hati nurani aku atau melalui pemikiran aku aja gitu ya. Nah, karena apa? Menggunakan otak berarti ya kita membiarkan otak mengendalikan hati kita sehingga hati kita bisa menjadi jahat. Dan menggunakan hati berarti kita membiarkan hati kita mengendalikan otak kita. Akhirnya hati kita menjadi baik. Nah, teman-teman, membiarkan hati mengendalikan otak berarti kita itu menaati pimpinan Roh Kudus di dalam hati kita. Membuat keputusan dengan bersandar pada Roh Kudus. Amin. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya suatu hari gitu ya, waktu kita berdoa atau kita teringat akan Tuhan, sebenarnya itu dimulai dari hati kita. Nah, peran hati ini penting. Kamu mau dikendalin sama hati kamu ya atau otak kamu nih? Ya kayaknya nggak usah lah aku cari Tuhan. Kayaknya aku udah jauh deh dari Tuhan, ngapain sih gitu. Itu kan semua dari otak kita yang mau ngendalin hati kita. Padahal hati kita itu ya waktu awalnya itu ingin untuk kayaknya aku harus cari Tuhan deh gitu ya. Nah itu penting banget gitu ya. Nah sedangkan kalau kita membiarkan otak mengendalikan hati kita, berarti kita itu membuat keputusan bersandar kepada otak kita sendiri atau pemikiran kita sendiri. Ya, contohnya mengasihi seseorang menggunakan hati merupakan kasih yang murni dan tulus. Oke, pasti kita bisa ngerasain sih ketulusan orang yang baik sama kita tuh pakai hatinya dia gitu ya. Tetapi beda nih kalau misalnya mengasihi seseorang itu dengan menggunakan otak. Biasanya tuh banyak motivasinya ya gitu. Misalnya gue baik nih sama dia soalnya nanti gue bisa dibantu gitu ya. Atau misalnya pokoknya saya baik sama dia karena aku memilih gitu loh buat hal yang menguntungkan pribadi aku gitu ya. Makanya ada orang bilang ya dia mah cuma baik di depan lu gitu ya, tapi sebenarnya di belakangnya itu dia ngomongin lu gitu. Nah kan banyak kejadian-kejadian itu. Kenapa? Karena mengasihi seseorang itu pakai otak itu pasti beda banget gitu ya. Nah jadi teman-teman, maka dari itu Tuhan lebih mementingkan hati kita daripada perbuatan kita. Karena jika hati kita benar, maka manusia juga benar. Jika manusianya benar, maka segala hal juga akan benar. Amin. Jadi semua ini dimulai dari hati. Waktu kita mau mengalami kebangunan, akan dimulai dari yang namanya hati. Maka jika kita ingin terjadi kebangunan dan pertumbuhan di dalam hidup kita, ingat harus dimulai dari hati kita kepada Tuhan. Pakailah hatimu, izinkanlah Tuhan membentuk hatimu, dan izinkanlah Tuhan memenuhi hatimu. Amin. Ya. Oke, ada satu firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 5 ya. Tadi saya kayaknya belum katakan. Amsal 3 ayat 5 dikatakan begini.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Ya, jadi mari teman-teman kiranya melalui firman Tuhan pada malam hari ini ya kita memulai bulan Januari ini dengan menjadikan Tuhan sebagai kepuasan hati kita. Kita mau mengalami pertumbuhan dan kalian perlu tahu itu semua harus dimulai dari hati kita. Amin. Ya, mulai sekarang ayo kita lakukan dimulai dari hati kita kepada Tuhan. Jadi jaga hati ya teman-teman. Ya, karena hati itu sangat penting. Ya, walaupun perbuatan kamu kelihatannya benar, tapi kalau hati kamu gak benar, itu pun gak diterima. Bahkan bukan cuma gak diterima sama Tuhan, itu pun dibenci loh sama Tuhan. Oke, semuanya kiranya melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita semua sama-sama diingetin lagi dan kita sama-sama kita ulang ya Den. Ya, kiranya melalui firman Tuhan pada sore hari ini kita semua sama-sama diingatkan lagi sama Tuhan. Amin. Yuk mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Karena kami tahu ya Tuhan bahwa pertumbuhan adalah isi hati Tuhan, kebangunan hidup kami pribadi Tuhan adalah isi hati Tuhan, sehingga hidup kami bisa berdampak baik itu dalam keluarga kami ataupun juga di dalam Tuhan komunitas, gerejamu, bahkan lingkungan masyarakat. Tapi kami tahu Tuhan, waktu kami ingin mencapai pertumbuhan dan kebangunan, itu harus dimulai dari hati kami ya Tuhan. Tuhan pimpin anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya hati mereka menjadi hati yang baik di hadapan-Mu. Biarkan Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, membiarkan hati mereka Tuhan mengendalikan otak mereka, bukan pemikiran rasional mereka Tuhan, yang mengendalikan hati mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau pimpin Tuhan anak-anak muda Power Youth ini Tuhan, yang mendengar firman-Mu ini, biarlah ya Tuhan Kau bangkitkan iman kerohanian mereka kembali. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus Tuhan aku berdoa memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, sampai jumpa semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa Sabtu depan kita akan ibadah kembali melalui via Zoom ya. God bless.